Halo para sahabat Maranatha di mana saja Anda berada. Selamat Paskah di hari yang indah dan penuh dengan makna ini. Saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berpadu hati dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan, punya Allah yang hidup. Kami berterima kasih karena kami yang berdosa ditebus dan diselamatkan oleh Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam kasih-Mu itu kami mohon dengan rendah hati, biarlah saat ini Tuhan Engkau teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami melalui firman-Mu, supaya kami dapat terus melangkah ke masa depan dalam semangat kebangkitan Kristus untuk tetap menghadirkan karya Allah, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami di dunia sekarang ini. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, Allah yang menjadi manusia yang bangkit untuk kami, kami berdoa. Amin. Para sahabat, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Dan teks yang kita baca hari ini, teman-teman, adalah bagian dari kisah penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Kristus mati, tetapi kematian itu bukan akhir. Di hari yang ketiga, Kristus bangkit. Kebangkitan ini adalah pusat dari seluruh ibadah orang percaya. Paulus bilang, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus bukan mitos. Kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa historis. Ia benar-benar bangkit. Kubur kosong. Lalu dalam realitas, ia yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena, juga kepada murid-muridnya yang lain. Dan itu membangkitkan semangat, memberikan gairah yang besar, sehingga mereka yang tadinya hidup tanpa harapan, kini kembali menemukan harapan untuk hidup. Bahkan mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Kristus itu kepada dunia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria Magdalena ingin menjamahnya, Yesus bilang, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi engkau pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Yesus yang bangkit pergi
kepada Sang Bapa. Dan di sana Ia menyediakan tempat untuk semua manusia. Ia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan dalam harapan itulah kita melihat kebangkitan Kristus juga memberikan kepada kita satu keyakinan eskatologis, bahwa hidup kita tidak pernah berakhir sia-sia. Hidup kita tidak hanya bicara tentang waktu sekarang ini saja, tetapi juga tentang esok, tentang nanti. Dan Kristus yang bangkit sudah mengantisipasi. Ia sudah menyediakan masa depan yang indah, kehidupan yang baru untuk Anda dan saya, untuk seluruh umat manusia. Dan kita diajak untuk melangkah ke masa depan, kepada kehidupan yang baru di masa kini. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita hidupi kuasa kebangkitan Kristus dalam kekinian waktu kita. Mungkin saja Anda dan saya punya persoalan. Mungkin saja hari ini Anda dan saya mengalami yang namanya kegagalan. Hidup kita diterpa oleh tantangan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan. Tapi ingat, semua itu bukan kata akhir. Setelah kematian ada kebangkitan. Tuhan menyediakan akhir yang baik, akhir yang indah untuk Anda dan saya. Dan mari dengan kuasa kebangkitan Kristus kita jalani hidup kita, kita hadapi setiap tantangan dan pergumulan kita andalkan Tuhan. Dan Ia akan membuat mata kita melihat keindahan pasca penderitaan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan boleh kami imani dan memberdayakan kami untuk terus melanjutkan hidup di tengah berbagai tantangan. Bahkan kuasa kebangkitan itu mentransformasi kami, mengubah kami untuk menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan sama seperti Kristus yang mau berkurban untuk kehidupan dunia ini, biarlah kami juga belajar menghidupi kasih Tuhan itu dalam pengalaman nyata bersama dengan orang lain. Sehingga orang dapat melihat Kristus yang bangkit, yang hidup di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, dengan harapan kami kepadamu kami memohon kekuatan dan hikmat. Amin. Saudara-saudara, mari kita jalani masa kehidupan kita dalam waktu yang Tuhan anugerahkan dengan penuh semangat. Dan sebagai keluarga Maranatha, mari kita ingat visi dan misi Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni di abad ke-21 berdasarkan kasih dan teladan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat Paskah untuk kita semua. Ayo terus bangkit, maju bersama dengan Kristus. Selamat Paskah, salam dari kami, Integrity, Care, Excellence.